wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Oke, para teman Tanjung Enim Radio, kita lanjutkan kembali obrolan kita di sore hari ini dalam ngobrol seru sore hari ya. Dan di kesempatan ini Rabu tanggal 29 September 2001 bersama Siba Batik Kujur ya, salah satu komunitas kelompok pembuat batik di bawah binaan CSR Bukit Asam bersama Ibu Yusmala Dewi dan Mbak Maya. Oke, tadi kita sudah bicara soal cara pembuatan segala macamnya. Nah, sekarang pemasarannya gimana sih? Bu Ius atau Mbak Maya, silakan. Sistem pemasarannya gimana? Kalau sistem pemasarannya itu kita melalui internet, melalui IG, Facebook, WA, dan melalui teman-teman juga. Terus dibantu juga sama pihak CSR. Nah, kalau tadi ada disebutkan di IG, di Facebook itu boleh disebutkan itu? Kalau IG Batik Kujur Queen Mai. Kalau di Facebook Queen Mai. Queen Mai ya. Terus kalau di nomor-nomor yang bisa dihubungi itu WA-nya apa aja tuh? Biar para teman tahu semua. Bisa dihubungin ke nomor 0813 7790 8323. Nah, dalam Siba Batik ya, itu ada beberapa personil sih di sana, mungkin ada ketuanya, anggota. Kalau di dalam Siba Batik ini kita punya 11 kelompok di sini. 11 kelompok ya. Dan kita juga mempunyai ketuanya di sini. Ketuanya itu Mbak Yus. Terus di 11 kelompok itu juga ada ketua masing-masing serta anggotanya. Anggotanya ya. Seberapa rutinkah ini pembuatan batik ini? Apakah ada hari tertentu atau setiap hari? Ada yang setiap hari. Kalau yang setiap hari itu kan dia untuk stok. Terus ada juga yang di hari-hari tertentu. Mungkin ada yang pesan gitu kan. Dia baru bikin produksi ya. Nanti dimulainya tadi? Untuk dalam tadi ada 11 kelompok. Nah, dalam satu kelompoknya itu ada berapa orang, Tem? Macam-macam. Ada yang 7 orang, ada 5 orang, ada yang 3 orang. Itu. Jadi lumayan banyak nih anggota dari keseluruhannya. Itu asli dari warga-warga dari Dusun Tanjung. Udah kita nih, para teman kita udah bahas apa aja produksinya. Ada kain, ada pouch kayak sedompet, ada masker juga. Ada tanjak, masker nih. Kita sebagai lagi di tengah masa pandemi, ini bagus banget nih kita tetap pakai masker dan tetap modis nih. Iya. Kayak yang dan harganya pun murah. Iya, kayak yang Mbak Maya pakai. Iya. Itu kalau yang Mbak Maya pakai itu motif apa tuh? Biji kopi. Biji kopi. Seragam. Iya, seragam tuh sama bajunya. Bagus banget. Itu bisa nggak, Mbak? Kita misalkan pesen nih, para teman mau pesan, tapi dalam satu kain itu dia bermacam motif, dia nggak mau kujur aja atau digabung. Boleh. Kita di sini juga nerima, misalnya ada pemesan kan, Mbak, aku pengennya gini loh, ini desain dari kami, itu bisa kita bikinkan. Wah, jadi ini tergantung pesanan juga bisa, dan barang-barang yang udah ada pun juga nggak kalah kerennya juga nih, bagus-bagus banget. Dan bahannya juga macam-macam, ada dari katun Prisma, katun Jepang, katun Sutra, dan tergantung sama bahan juga dari harga. Gitu. Dalam setiap harinya itu produksi terus? Produksi terus kita, karena misalnya belum ada nih yang mau pesan, kita tetap produksi karena untuk stok juga. Oke, karena juga ini pembuatannya kan bukan sebentar kayak kita misalkan pesan makanan hari ini pesan langsung jadi, melalui proses-proses juga. Nah, bisa dijelaskan kembali kan tadi harganya bervariasi ya.
bisa ada yang sampai jutaan ya. Sebenarnya tuh yang dalam pembuatan batik tuh ketika proses pembuatan yang paling sulit itu di mana itu? Itu apa? Kayak dari kain. Kain itu kalau kita pakai yang sutra itu harus hati-hati. Oh, jadi bahan mempengaruhi ya? Harus lebih teliti, lebih hati-hati karena sayang bahannya udah bagus kan. Iya. Kalau bisa kita proses pembuatannya itu harus mendapatkan hasil yang maksimal. Iya. Oh, jadi itu salah satunya yang membuat harga batik itu mahal ya. Nah, tadi diceritakan juga ternyata satu kain itu kalau ada yang request bisa bermacam motif ya. Bisa. Tergantung permintaannya. Terus dari motif, warna pun mereka bisa menentukan. Oh, gitu ya. Jadi bisa request ya. Iya. Tapi biayanya ekstra kali ya. Iya kan? Karena sudah berbagai motif, Iya. warna, bahan. Nah, kemudian ini diantara yang diproduksi, benda-benda yang diproduksi seperti tas dan lain-lain. Yang paling best seller yang mana? Yang paling banyak penjualan diminati nih? Masker, dompet. Masker, dompet ya. Masker, dompet. Masker karena memang lagi zamannya dompet ya. Iya. Nah, terus penggemarnya nih, penggemar dari pemesanan itu komunitasnya mana yang paling banyak? Remaja atau mungkin Dari ibu-ibu? kalangan anak-anak, remaja dan ibu-ibu juga. Pak. Oh, semuanya turut ya, Iya. ikut. Karena mereka kayak anak-anak kan dia lihat yang kecil-kecil ini dia senang. Ma tolong beli itu katanya. Nah, sejak mengikuti pelatihan sampai hari ini, dari 11 kelompok itu sudah ada belum yang sudah bisa menjadi sebagai katakanlah pembina atau guru ketika ada kelompok lain ingin belajar tentang batik-batik? Sudah Pak. Wah, berarti sudah betul-betul maju ya? Karena sebagian teman-teman juga sudah ada yang melatih. Kayak Oh, kemarin gitu kan ya. ada dari anak SMA PTBA dia minta pelatihan gitu. Oh, gitu ya. Kita arahkan ke rumah batik. Jadi untuk seluruh ketua kelompok itu mereka yang mengajarkan. Oh, gitu ya. Jadi bukan hanya membatik tapi juga siap untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi kalau ada kelompok lain yang ingin mencoba untuk mengadakan pelatihan sudah siap ya. Iya. Oke, udah dan ini kami mau daftar berdua nih. Oke, nanti kalau ada yang lain bertanyakan. Untuk pelatihannya nanti dari awal sekali belajar nih, pelatihannya itu di mana tuh, di Tanjungnya atau kita pergi ke tempat untuk khusus belajar membatik? Oh, awal pertama kita pelatihan dulu. Iya, pertama pelatihan dulu. Awal pertama pelatihan dulu itu di Balai Dusun Tanjung. Oh, di balai. Oh, jadi pelatihnya yang didatangkan ke Tanjung Pelatihnya ini. didatangkan ke Tanjung Enim itu sama Mas Nur Rahmat dari Jogja. Oh, jauh dari pelatihnya dari Jogja ke sini melatih yang ini. Ini dari para teman Danti udah baca, ternyata packaging kotaknya ini bagus dan ada tulisan sejarah berdirinya Batik Kujur. Ini Batik Kujur dan sejarah berdirinya Tanjung Enim. Nanti dibacain nanti ya. Bacanya nanti aja setelah lagu yang berikut ini. Iya. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.